Saya tanya sahaja, sejak 65 tahun kita merdeka, raja-raja kita Melayu, Perdana Menteri Melayu, Perlembagaan Jaga Melayu, Hak Bumi Putera pun untuk Melayu, majoriti Menteri Kabinet Melayu, Singapura ditendang keluar demi Melayu. Halo guys, jumpa lagi guys. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Saya harap kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dan keluarga juga di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali guys ya, kali ini kita akan mereaksi ya satu video miliknya Indonesia Elite Group. Tidak pernah berterima kasih, malah sering ejek Indonesia. Orang Malaysia kena batunya. Kebaikan kita sama Malaides ini ya banyak banget ya guys ya. Banyak banget, terutama dulu ya saat mereka itu kekurangan guru ya, kekurangan orang-orang pintar, mereka itu mengemis ke kita supaya kita itu ngirim guru ya. Tapi banyak dari mereka ini membantah ya, dengan sombongnya, kapan Indonesia mengirim guru ke Malaysia katanya, kapan katanya. Bahkan ada juga itu salah satu orang Indonesia yang sok pintar ya, siapa namanya itu, Jantung Pisang itu, sok-sok mengatakan bahwa guru-guru yang dikirim ke Malaysia itu hanya untuk mengajar anak-anak TKI katanya. Nah ini orang sebenarnya nggak pintar tapi sok pintar ya, ya kan, yang namanya penjilat ya guys ya. Atau memang sebenarnya dia nggak tahu ya, tapi sok tahu. Padahal jelas-jelas kan kalau kita dulu itu Indonesia mengirim banyak guru ke Malaides ya. Karena kabarnya dulu itu ya, bahasa mereka ini ya, bahasa keseharian mereka ini ya, salah satunya ya itu nggak bener gitu, berantakan gitu loh bahasa Melayunya. Nah datang guru-guru kita ini memperbaiki itu gitu loh, menyempurnakan itu. Nah tapi ya lagi-lagi orang Malaides tahu sendiri ya kan, nggak mengakui dan malah justru sering banget menghina kita, mengejek kita. Ini tipe M ya. Jadi guys, gak usah berlama-lama ya, langsung saja kita tonton videonya. Namun teman-teman ya, jangan lupa nanti kunjungi channelnya Indonesia Elite Group ya. Jangan lupa teman-teman didukung channel ini dengan cara di subscribe ya pastinya, dan linknya nanti saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Keangkuhan, ini arrogance of power. Saya bilang cara terbuka, dan Pak Najib, Wakil Perdana Menteri, menuduh saya anti nasional kerana dia kata saya mendukung, saya membela TKI Indonesia. Saya bilang saya membela keadilan. Dan sebab saya pertahankan ialah ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains. Ya. Pekerja-pekerja banyak kan, itu puluh ribu. Orang Malaysia sering merendahkan bangsa Indonesia. Orang Indonesia dikatakan miskin, IQ rendah, pembekal asisten rumah tangga, dan sebagainya. Anehnya, kebanyakan yang mengeluarkan statement tersebut adalah dari kalangan tipe M. Tidak perlu diperlihatkan, karena sudah terlalu banyak di internet. Ya. Mereka kebanyakannya menganggap diri mereka superior, dikarenakan merasa negaranya lebih kaya berdasarkan pendapatan per kapita. Padahal orang Indonesia juga tahu, kalau yang kaya di sana bukan dari kalangan tipe M. Dan orang Indonesia yang bekerja di sana juga kebanyakannya bukan bekerja pada perusahaan milik tipe M, melainkan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang bukan pribumi di sana. Akibat kebanyakan melihat orang Indonesia dari kalangan TKI saja, menganggap bangsa Indonesia miskin. Mereka sengaja melupakan orang Indonesia di kalangan menengah dan atas, yang tidak kalah dengan tipe M di sana. Bahkan jauh lebih kaya dari yang mereka bayangkan. Ya, betul. Sementara di tanah sendiri, faktanya orang tipe M yang katanya ber-IQ tinggi padahal digendong oleh orang-orang dari kaum Cina, terus dikalahkan dan digerus oleh pendatang. Lalu, orang-orang inikah yang pantas menyebut bangsa Indonesia miskin dan ber-IQ rendah? Sahaja, sejak 65 tahun kita merdeka, raja-raja kita Melayu, Perdana Menteri Melayu, Perlembagaan Jaga Melayu, Hak Bumi Putera pun untuk Melayu, majoriti Menteri Kabinet Melayu,
Singapura ditendang keluar demi Melayu. Majoriti penduduk orang Melayu, majoriti penduduk orang Islam, tetapi Melayu yang paling miskin, Melayu paling terkebelakang, Melayu paling mundur. Kenapa? Adakah orang Melayu memang tak boleh memerintah? Adakah orang Melayu terlalu lemah sehinggakan Bumi Putera pun tak mampu ubah nasib mereka? Oh, atau salah kaum minoriti, salah kaum Cina? Boleh bagi pencerahan tak? Sebab saya tak faham kenapa kita paling miskin di negara kita. Bantu saya. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah 68%. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu, benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang? Atau hasil pinjol? Kalau dibilang Indonesia tertinggal sedikit benar, tapi kalau 30 tahun ini terlalu berlebihan. Kenapa? Karena cuma satu hal yang bikin Indonesia tuh beda dari Malaysia sama Singapura, infrastrukturnya. Udah itu aja. Kalau kualitas kepintaran, terus perekonomian, wah itu sih nggak kalah ya. GDP terbesar di ASEAN nomor 1 tuh sekarang Indonesia. Dan yang perlu Anda tahu nih Pak Ci atau Mak Ci, saya nggak tahu ya, ngurus negara sebesar Indonesia itu tuh nggak semudah ngurus negara sebesar kabupaten seperti Malaysia. Apalagi pemerintah Indonesia yang dari dulu-dulunya itu juga banyak masalah dan udah terlalu ribet lah masalah. Jadi pelan-pelan sekarang mulai diatur lagi. Tapi lihat dari kinerja gimana negara kami yang katanya tertinggal dari negara Anda itu mengejar ketinggalan di bidang ekonomi yang dalam hanya waktu 5-4 tahun. Oh cool. Kalau orang Malaysia sekarang tak faham, orang Sakai itu adalah asli, orang Sakai itu ada. Ini juga udah ya jelas juga orang ini. Orang Sakai, orang Melayu katanya. Orang asli, orang nampak kata orang asli ini rugi. Biarlah, tak apa, dipinggirkan orang asli ini. Tetapi mereka telah meminggirkan orang Melayu sendiri. Anak muda sekarang harus faham. Kalau orang Melayu sekarang ini meminggirkan orang asli, bermakna dia telah meminggirkan bangsa dia sendiri, asal dia sendiri. Orang duduk KL kawasan mana? Yang kat tengah-tengah bandar tu ke? Ataupun yang kat belah-belah kampung tu? Cuba fikir sekejap. Adakah kita benar-benar menikmati kehebatan Kuala Lumpur? Berapa ramai daripada kita yang boleh sewa kondo-kondo yang ada dekat sekitar KLCC tu? Tak boleh sewa kat situ sebab mahal. Pernah tak dengar Mak Saleh kata sewa kat tengah-tengah KL ni mahal ataupun kehidupan di Kuala Lumpur ni mahal? Kalau tak pernah, itu bermaksud yang KL ni hanya untuk mereka, bukan untuk kita. Seronok pergi KLCC kan? Buat apa? Pergi ke taman KLCC tu je. Korang ada nampak kedai-kedai orang kita dalam KLCC tu? Banyak ke? Tu, bangunan-bangunan pencakar langit tu semua. Ada ke syarikat-syarikat tempatan kita dalam bangunan tu? Banyak ke? Maaflah kalau tak keterlaluan saya nak kata yang Kuala Lumpur ni kota orang asing, kota golongan expatriates, bukan kota kita. KL adalah syurga Mat Saleh dan neraka untuk penduduk tempatan. Sesuatu yang tak sesuai untuk penduduk tempatan, lebih sesuai kepada orang luar pula. Oh, dia bina semua ni sebab nak merangsang ekonomi, bawa orang luar masuk dalam negara kita boleh menjana pendapatan. Tapi kenapa hidup kita macam ni saja? Susah saja, tak ada perubahan pun. Tak salah diorang jugalah, sebab kita yang undi mereka kan. Ini saatnya kita orang miskin, golongan bawahan, kita ubah sendiri negara ini. Dekat sinilah kita kena ambil contoh apa yang berlaku di Palestin supaya tidak berlaku di negara kita. Soal jual tanah tu memang dah makin teruk dah kat negara kita ni. Pantang sikit jual, pantang sikit jual.
Dan memang keadaan ekonomi negara ni membuatkan umat Islam terutamanya, dan memang majoritinya di bawah paras miskin adalah orang Melayu. Yang mana ada tanah tu akan jual. Mak bapak tak ada duit, terpaksalah jual tanah. Satu persatu tanah. Yang ada 2-3 ekar jual sekar, lepas tu jual sekar lagi. Untuk membaiki pendidikan anak keluar negara, mungkin hantar ke Mesir pun jual tanah, jual ternakan. So tanah kita diambil oleh orang asing daripada kaum pendatang. Syed Hassan berkata, apa yang lebih menyedihkan, kaum pribumi di Malaysia lebih mudah memberikan hak dan tanah mereka kepada kaum pendatang. Katanya, situasi itu lebih meruncing berbanding sejarah panjang kaum Palestin yang berjuang bermati-matian mempertahankan tanah mereka di Gaza. Tapi kalau kita lihat negara kita pendatang tak perlu berbunuh-bunuhan dengan orang asal di sini, dengan orang penduduk asal di kawasan rantau ini. Tak payah bertembak, berperang apa semua. Dia dapat kerakyatan terus, boleh dapat tanah, boleh dapat pendidikan, sekolah bahasa mereka sendiri, boleh menjadi buat kekayaan, dan boleh menguasai satu negeri politik seperti contoh di Pulau Pinang. Dan banyak kawasan-kawasan baru, parlimen-parlimen dikuasai oleh kaum mereka. Jadi mereka tak perlu berperang pun. Diberi begitu mudah oleh masyarakat Melayu. Diberi pula oleh laluan oleh pemimpin-pemimpin Melayu untuk berkuasa. Untungnya. Tapi puak-puak ni makin lama makin kurang ajar, biadab. Yang lucunya dia membandingkan dengan Palestina gitu ya guys ya. Itu kan sudah beda ya guys, antara Malaides dengan Palestina. Itu kasusnya udah jauh berbeda banget ya kan. Jauh banget bedanya gitu loh. Ya kalau di Malaides ada orang asing datang ke Malaides, dia punya uang beli, iya kan, tanahnya, usaha, ada izin, iya kan. Itu jelas kan. Kenapa mereka merasa tersisih ya? Karena apa? Karena mereka malas, bodoh, ya kan. Tapi ngata-ngatain kita orang-orang Indonesia mayoritas IQ-nya jongkok, ya kan. Padahal mereka sendiri yang lebih parah, ya kan. Merasa hebat, padahal yang nopang, yang ngegendong mereka ini sebenarnya bukan mereka, ya kan, kaum-kaum yang lain. Enggak lucunya dia, si Atu ini tadi bandingkan negaranya dengan Palestina. Udah jelas-jelas kasusnya udah berbeda banget, permasalahannya udah beda banget. Disama-samain dengan Palestina, ini gimana sih? Saya orang awam, tapi kalau ngelihat permasalahan yang di Palestina dengan yang di Malaides itu jelas-jelas nggak bisa disamakan ya kan. Beda, jauh panggang dari api ya kan, bagi langit dan bumi permasalahannya. Inilah ya guys ya, orang-orang tipe M ini ya, yang merasa mereka ini kaya, mereka paling hebat, mereka pintar, padahal semuanya kan enggak gitu loh, enggak ada apa-apanya. IQ pun itu sudah ditopang oleh orang-orang Cina, iya kan. Kalau orang-orang tipe M ini saya rasa jauh banget di bawah kita, makanya mereka ini cocok disebut dengan IQ 15 ringgit, ya kan. Nyari berita bayar 15 ringgit, nggak taunya beritanya hoax, palsu. Saya kalau keinget ini ketawa terus jadinya. Tipe M.